Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran manajemen sumber daya manusia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang konsep pelatihan pengembangan dalam strategi SDM. Materi ini penting banget, terutama buat kalian yang ingin memahami bagaimana perusahaan meningkatkan kualitas karyawannya agar bisa bersaing dan berkembang. Menariknya, konsep ini juga kita bahas terapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Yuk kita bahas. 1. Pengertian, pelatihan, dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ada dua hal yang sering dianggap sama padahal sebenarnya berbeda. Pertama, pelatihan adalah proses untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan dalam jangka pendek. Biasanya berkaitan langsung dengan pekerjaan saat ini. Contoh, training menggunakan software kerja. 2. Pelatihan pelayanan pelanggan. Sedangkan pengembangan lebih bersifat jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan potensi individu agar siap menghadapi tanggung jawab di masa depan. Contoh, program kepemimpinan. Selanjutnya, pengembangan karir. Jadi, pelatihan fokus pada kebutuhan sekarang, sementara pengembangan fokus pada masa depan. Yang kedua, tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan utama dari pelatihan dan pengembangan dalam strategi SDM adalah: pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja. 3. Mengurangi kesalahan dan dalam pekerjaan. Keempat, mempersiapkan karyawan untuk posisi yang lebih tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga melakukan hal yang sama. Misal, belajar menggunakan aplikasi baru, itu sama dengan pelatihan. 2. Mengikuti kursus untuk meningkatkan karir, sebenarnya itu juga termasuk pengembangan. Artinya, tanpa kita sadari, kita juga sedang mengembangkan diri seperti dalam strategi SDM perusahaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis pelatihan dan pengembangan. Dalam praktiknya, pelatihan dan pengembangan memiliki beberapa jenis. Yang pertama, itu ada on-the-job training, yaitu pelatihan langsung di tempat kerja. Contohnya, belajar langsung dari atasan atau senior. Yang kedua, itu ada off-the-job training, yaitu pelatihan di luar pekerjaan. Contohnya seperti seminar, workshop, atau kursus. Dan yang ketiga, itu ada coaching dan mentoring, yaitu bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman. Lalu yang keempat, ada job rotation, yaitu perpindahan posisi kerja untuk menambah pengalaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihatnya seperti kita belajar dari teman yang lebih ahli dan mencoba hal baru untuk menambah pengalaman. Selanjutnya, ada peran pelatihan dalam strategi SDM. Dalam strategi SDM, pelatihan dan pengembangan memiliki peran penting, yaitu 1. Menyesuaikan kemampuan karyawan dengan kebutuhan perusahaan. 2. Meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang terakhir, membentuk karyawan yang lebih profesional. Perusahaan yang rutin melakukan pelatihan biasanya memiliki karyawan yang lebih siap menghadapi perubahan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah, kalau kita tidak mau belajar hal baru, kita akan tertinggal. Sama seperti karyawan yang tidak mengikuti pelatihan, performanya bisa menurun. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang manfaat pelatihan dan pengembangan. Manfaat pelatihan dan pengembangan tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Manfaat bagi perusahaan yaitu produktivitas meningkat dan kualitas kerja lebih baik. Sedangkan bagi karyawan yaitu skill meningkat, peluang karir lebih besar, dan lebih percaya diri. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita terus belajar, kita jadi lebih mudah beradaptasi, lebih siap menghadapi tantangan, dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya seorang mahasiswa belajar menggunakan Excel untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Itu bagian dari pelatihan. Kemudian mahasiswa tersebut mengikuti kursus akuntansi untuk persiapan kerja, itu bagian dari pengembangan.
Jadi kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan adalah bagian penting dalam strategi SDM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu ataupun organisasi. Dan yang paling penting, konsep ini tidak hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Dengan kita yang terus belajar dan terus mengembangkan diri, kita akan menjadi individu yang lebih siap untuk menghadapi masa depan. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.